Halo adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Sekolah Minggu HKBP Mustika Jaya dimanapun berada. Terima salam mama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian buat nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian Sekolah Minggu Marta Tahua Manuki. Kita berdoa, kita tutup mata kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang baik, yang selalu setia menemani, memberkati dan menyertai di setiap langkah kehidupan kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul di tengah-tengah keluarga kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang menyertai, memberkati, menyinari hati dan pikiran kami. Cara khusus buat anak-anak kami. Terangi hati mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Supaya kami semua dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom. Horas. Adik-adik kami, dimanapun kita berada, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari kitab Evangelium Injil Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Kita membuka firman Tuhan Markus 8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, siapa kalian yang tahu dan mengenal tipologi seorang murid Yesus yang sangat berani,
yang tidak pernah takut menyaksikan Yesus. Dan dia juga sekaligus murid yang paling dikasihi, murid yang paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Tapi adik-adik, ada seorang di antara 12 murid Yesus yang paling dikasihi Yesus. Ayo, siapa yang tahu? Siapa namanya? Simon Petrus. Simon Petrus adalah salah seorang murid Tuhan Yesus yang paling dia kasih, yang paling dia sayangi. Ayo, siapa yang tahu kenapa Yesus menyayangi, mengasihi Simon Petrus? Simon Petrus tidak pernah mengenal yang namanya rasa takut. Dia tidak pernah takut. Dia tidak pernah gentar dan dia berani menyaksikan Yesus. Tipikal Simon Petrus adalah seorang murid yang berani. Tipikal Simon Petrus adalah seorang murid yang setia. Kesetiaannya kemanapun Tuhan Yesus pergi, dia setia mengikutinya. Kemanapun Yesus pergi, dia setia menyaksikannya. Kemanapun Yesus pergi, dia tidak pernah malu mengatakannya. Adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus berjalan-jalan bersama dengan 12 murid memberitakan Injil di suatu perkampungan, di suatu desa yang bernama Desa Kaisaria Filipi. Ya, bagaimana layaknya seorang ayah kepada anak-anaknya, bagaimana layaknya seorang sahabat kepada temannya. Yesus berbicara, Yesus welcome. Dan dia bertanya kepada ke-12 murid yang mengikuti dia, yang bersama-sama dengan dia memberitakan firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 murid, kira-kira menurut kamu, hai murid-muridku, kalau yang kamu dengar, kabar yang kamu dengar dari orang lain, menurut orang lain, menurut mereka, bagaimana pandangan mereka terhadap aku? Bagaimana pandangan mereka, jawaban mereka? Siapakah sebenarnya aku menurut orang banyak? Siapakah aku sebenarnya menurut penilaian mereka? Ke-12 murid, adik-adik, semuanya pada bingung. Semuanya pada melirik yang satu dengan yang lain. Semuanya pada capek berpikir. Dan ada yang berbisik-bisik, menurutmu siapa ya? Dan satu lagi, iya aku juga heran. Tetapi yang kudengarkan dari orang lain, adik-adik, yang satu mengatakan Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis. Dan ada lagi yang lain, adik-adik, mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang nabi yang bernama Elia. Dan ada lagi orang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah seorang dari antara para nabi yang disuruh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sekalian, intinya mereka mengatakan bahwasanya Yesus itu hanya sebatas manusia belaka. Yesus itu hanya sebatas manusia. Adik-adik, jikalau kamu berada di tengah-tengah perkumpulan ke-12 murid, jikalau kamu ditanya oleh Tuhan Yesus dari antara ke-12 murid yang berkumpul pada saat itu, siapa yang tahu apa jawabanmu yang benar? Sebenarnya siapakah Yesus menurutmu?
Apakah jawabanmu sama dengan ke-12 murid? Apakah jawabanmu sama dengan jawaban kebanyakan orang yang melihat dan menyaksikan pemberitaan firman Tuhan? Apakah kamu akan menjawab, Yesus adalah seorang Yohanes Pembaptis? Apakah kamu juga menjawab, Yesus adalah seorang Nabi Elia? Atau Yesus juga adalah sama dengan nabi-nabi yang lain? Adik-adik, kalau kita perhatikan secara seksama, ke-12 murid yang ditanyakan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Simon Petrus berani tampil beda, adik-adik. Simon Petrus dengan tegas mengatakan, engkau adalah Mesias Tuhanku. Berbeda, adik-adik. Jikalau yang lain mengatakan Yesus adalah Nabi, jikalau yang lain mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, jikalau yang lain mengatakan Yesus adalah Nabi Elia. Tetapi Simon Petrus dengan tegas mengatakan, engkau adalah Mesias. Mesias adalah Raja yang diurapi. Mesias adalah Juru Selamat. Mesias adalah Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Mesias, Raja yang dinanti-nantikan. Untuk apa, adik-adik? Mesias datang ke dunia ini, menyelamatkan dunia ini yang sudah dikutuk oleh dosa. Menyelamatkan dunia ini yang sudah menerima hukuman dari Allah karena kedurhakaannya, karena keberdosaannya. Menyelamatkan dunia ini, menyelamatkan seluruh bumi, menyelamatkan seluruh manusia, menyelamatkan kamu, menyelamatkan engkau, menyelamatkan saya, menyelamatkan kita semua tanpa terkecuali. Adik-adik, Yesus mengaminkan jawaban Simon Petrus. Ya benar, aku adalah Mesias. Aku adalah Tuhan, penyelamat manusia. Tetapi adik-adik, Yesus juga berbisik kepada mereka. Yesus juga berkata kepada mereka. Perkataan Yesus melarang mereka supaya jangan mengatakan dulu kepada setiap orang. Supaya apa, adik-adik? Karena waktunya belum tiba. Adik-adik, kalau kita perhatikan secara seksama, khotbah renungan singkat bagi kita. Adik-adik sekolah minggu HKBP Mustika Jaya, diingatkan Tuhan saat ini. Yang pertama, kamu harus mengatakan dan menyaksikan Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatmu. Tidak ada boleh, tidak ada nama lain yang bisa membawamu kepada keselamatan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat. Bagaimana caranya, adik-adik? Kita menyaksikan Yesus sebagai Juru Selamat. Jangan pernah malu. Jikalau ada orang lain, jikalau ada temanmu yang mencemooh kamu, jikalau ada orang lain, jikalau ada teman kamu yang membuli kamu, jikalau ada orang lain, jikalau ada temanmu yang menghina kamu, memperolok-olok kamu, mentertawai kamu karena Kristus. Adik-adik sekolah minggu harus berani. Di samping harus berani, harus setia. Keberanianmu disertai dengan kesetiaanmu menyaksikan Yesus adalah menjadi khotbah renungan yang hidup pagi hari ini. Kalau ada temanmu bertanya kepadamu, siapakah Yesus di dalam hidupmu? Yesus adalah Juru Selamatku. Yesus adalah Tuhan Allahku. Yesus adalah Mesiasku. Amin. Jangan pernah takut. Jangan pernah malu. Kesetiaanmu itu akan membawamu kepada keselamatan.
Ayo kita buka kitab dari Injil Yohanes 14 ayat 6. Semuanya mendengarkan ya adik-adik. Yohanes 14 ayat 6 demikian firman Tuhan, rumah Bapa. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Adik-adikku yang cantik-cantik, yang caem-caem, yang ganteng-ganteng ya, keselamatan tidak bisa kau beli. Keselamatan itu memiliki harga yang begitu mahal, yang begitu tinggi nilainya. Hartamu tidak bisa menyelamatkanmu. Wajah yang ganteng, raut wajah face yang cantik, yang caem-caem, rumah mewah, mobil mewah, pangkat yang tinggi tidak bisa menyelamatkanmu. Tetapi imanmu di dalam Yesus, itu yang menentukan kemana engkau kelak. Adik-adik, tetaplah setia kepada Yesus. Selalu berdoa, minta kekuatan kepada Dia. Tuhan, kuatkan aku. Aku mau mengikut Yesus. Tuhan, kuatkan aku. Aku mau menyaksikan Engkau. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Sudah kami dengarkan dan mengingatkan kami. Melalui kesaksian iman hamba-Mu Simon Petrus, dia berani mengatakan engkau adalah Mesias, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Juru Selamat. Biarlah Tuhan kesetiaannya itu menjadi renungan bagi kami. Secara khusus buat adik-adik kami. Biarlah kelak Tuhan di usia mereka yang dini, beranjak remaja, dewasa, dan besok Tuhan, di setiap langkah hidupnya Engkau yang mengingatkan mereka supaya mereka selalu menyaksikan Tuhan. Mereka tidak malu, mereka tidak takut, dan mereka setia sampai akhir hidup mereka. Yesus adalah Juru Selamat di dalam hidupnya. Yesus adalah Mesias penyelamatnya. Biarlah Tuhan iman kami semakin bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh dan berbuah, dan kelak kami menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita angkat pujian bagi nama Tuhan. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu, Jalan Serta Yesus. Ya adik-adik, setelah kita mengumpulkan persembahan kita di rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan ini di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Kami mengaku Engkau adalah sumber dari segala berkat dan karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan, persembahan yang kami kumpulkan ini bisa dipakai oleh majelis gereja kami, melalui gereja kami HKBP Mustika Jaya, untuk mengembangkan pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bukan hati kami, supaya kami mengenal betapa banyak berkat dan kasih karunia yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan kuasa dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kuasa dari Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. 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 Shalom. Horas manihita salutna. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.